Kita bersyukur untuk kembali lagi di minggu ini untuk kebaktian bersama. Tadi kita sudah membacakan 2 ayat firman Tuhan, dan di minggu Natal seperti ini kita mungkin berpikir, ya apa kaitan kedua ayat firman Tuhan ini dengan perayaan Natal Tuhan Yesus. Karena 2 ayat ini jelas kelihatan merupakan sebuah teguran dari Rasul Paulus untuk gereja di Korintus, dan supaya mereka dan kita juga diingatkan, ya, untuk setia di dalam Kristus. Saya akan jelaskan dulu arti 2 ayat ini. Kemudian kita akan melihat salah satu tradisi yang ada di dalam gereja berkaitan dengan pohon Natal, ya, dan biar kita bisa sampai kepada satu pemahaman bagaimana seharusnya sikap kita, sikap gereja terhadap tradisi pohon Natal ini. Nah, jadi kita lihat dulu di firman Tuhan ini, Rasul Paulus berkata, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Ada rasa khawatir Rasul Paulus terhadap jemaat di kota Korintus ini. Dia khawatir bahwa mereka ini telah disesatkan dari kesetiaan mereka yang sejati kepada Kristus. Disesatkan artinya telah dibelokkan, atau mereka telah meninggalkan kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Nah, apa yang dimaksudkan dengan kesetiaan yang sejati kepada Kristus? Nah, frasa ini maksudnya begini, yang dilihat dari 2 aspek atau 2 sisi. Kesetiaan yang sejati kepada Kristus itu maksudnya adalah di dalam diri kita orang Kristen tak ada lain yang kita puji, yang kita muliakan selain Tuhan Yesus. Tak ada hal yang kita tinggikan pada waktu yang bersamaan dengan Tuhan Yesus. Ya. Kesetiaan yang sejati berbicara bahwa kita hanya ada satu, tidak ada yang lain. Hanya Kristus saja yang kita tinggikan dan kita muliakan. Hanya Kristus saja yang menempati sepenuhnya hati kita. Tak ada hal lain yang turut bersama-sama dengan Kristus mendapatkan pujaan dari kita. Itu aspek pertamanya. Kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus itu juga dilihat dalam arti bahwa Kristus itu adalah andalan kita yang satu-satunya untuk keselamatan. Jadi kita tidak mengandalkan hal yang lain. Kita juga tidak mengandalkan Kristus bersama dengan hal yang lain untuk keselamatan kita. Kita sepenuhnya hanya bersandar, berharap kepada Kristus untuk keselamatan kita. Nah, jadi kesetiaan kamu yang sejati dalam Kristus itu dimaksudkan dalam arti bahwa tidak ada yang lain, hanya Kristus. Tidak ada yang kita muliakan, yang kita tinggikan. Tidak ada yang kita andalkan selain Kristus saja. Kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Nah, saya mungkin gunakan satu ilustrasi yang kita langsung bisa menangkap apa artinya ini. Nah, kata setia itu juga kita pakai dalam hubungan perkawinan.
Nah, dalam perkawinan suami dan istri itu harus setia satu sama lain. Nah, kita paham langsung apa itu maksudnya. Tidak ada lelaki, tidak ada perempuan yang lain di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Itu arti daripada kesetiaan di dalam perkawinan. Nah, jadi kesetiaan yang sejati dalam Kristus itu juga menatakan hal yang sama, bahwa tidak ada yang lain. Puji-pujian kita, sesuatu yang mendatangkan rasa hormat, yang mendatangkan rasa ketertarikan kita yang besar, itu hanya Kristus. Hanya Kristus yang menjadi andalan kita, sandaran kita dalam hal keselamatan. Ya. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Nah, jadi Rasul Paulus dia khawatir bahwa jemaat di kota Korintus, kesetiaan mereka ini itu sudah tidak sepenuhnya. Tentu mereka tidak menolak Kristus. Kristus tetap ada. Tapi ada tambahan. Ya. Seperti Hawa dulu diperdayakan oleh ular dan kelicikannya. Maksudnya Rasul Paulus adalah ada hal-hal yang mau ditambahkan ya di samping Kristus. Sesuatu yang disampaikan dengan cara yang sedemikian menarik, di sini katakan dengan cara licik, sehingga kita terperdaya. Ya, tanpa sadar kita telah menerima sesuatu yang lain selain Kristus. Nah, dalam ayat keempat, dalam kaitan dengan keselamatan, nah Paulus menjelaskan demikian. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, jadi orang Kristen di Korintus ini, Rasul Paulus khawatir bahwa pada waktu mereka tetap berpegang mengikuti Tuhan Yesus, ada juga hal lain yang mereka terima. Ya. Ada Injil lain, ada roh lain, ada hal lain yang diberitakan tentang Yesus yang keliru, tapi mereka juga terima. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat apa yang terjadi adalah sinkretisme. Itu percampuran dua atau lebih ajaran agama yang berbeda menjadi satu. Kristus tidak ditolak, tetap ada di situ. Tapi ada hal lain ditambahkan. Sehingga tidak lagi hanya Kristus yang dimuliakan, dipuji. Ada hal lain juga yang dimuliakan, dipuji. Tidak hanya lagi Kristus yang jadi andalan untuk diselamatkan. Ada hal lain lagi ditambahkan yang olehnya kita berpikir. Barulah kita bisa memperoleh keselamatan. Nah, jadi inilah yang diingatkan oleh Rasul Paulus pada gereja di Korintus, supaya mereka jangan sampai sesat, ya, jangan sampai masuk ke dalam situasi yang demikian, karena itu adalah keliru. Lebih daripada keliru, itu adalah situasi yang dikatakan sesat sekali. Nah, saudara-saudara, apa hubungan peringatan Rasul Paulus ini dengan perayaan hari Natal? Nah, sekarang kita melihat bahwa di dalam gereja, 2000 tahun secara gereja, ada hal-hal yang kita tidak melihat apa hubungannya dengan Kristus, tetapi ditambahkan di dalam perayaan hari Natal. Salah satunya ini adalah pohon Natal. Injil Matius, Injil Lukas, seluruh kitab suci
tidak ada membicarakan pohon Natal. Tetapi kenapa gereja telah berubah sedemikian rupa sehingga pohon Natal itu menjadi sebuah bahagian yang begitu melekat pada gereja pada perayaan hari Natal. Sampai-sampai pada masa kita sekarang, apabila perayaan hari Natal tanpa disuguhkan sebuah pohon Natal, barangkali ada orang yang merasa seperti ada yang kurang. Apakah Bapak Ibu merasa seperti ini? Tak ada pohon Natal, sepertinya kurang semarak. Ya, ada sesuatu yang sepertinya perlu dilakukan biar suasananya itu bisa lebih pas di hati. Nah, pohon Natal. Nah, kisah Natal kita baca di Alkitab itu adalah bayi yang lahir di palungan, gembala-gembala, malaikat-malaikat, orang Majus. Tapi tidak ada pohon Natal. Tapi kenapa di gereja sudah lama sebetulnya secara resmi saya rasa sudah ada sejak abad ke-8, berarti sudah sekitar 1200 tahun. Kenapa Natal, pohon Natal itu menjadi bahagian daripada perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Sesuatu yang tak ada hubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus, tapi berhasil menyelinap masuk dan menemukan, ya barangkali dalam tanda kutip ya, pemujaan terhadap pohon itu. Dan bagi dunia ini, dunia yang belum mengenal Tuhan Yesus, pohon Natal itu seolah-olah menggantikan Tuhan Yesus. Menjadi lambang dan simbol daripada hari Natal. Tidak ada yang mereka ketahui tentang Tuhan Yesus. Tapi apabila mereka berpikir dan mereka Natal, hal pertama yang mereka lakukan itu adalah membangun pohon Natal itu. Nah, sekarang saya mau bicarakan asal-usul tentang pohon Natal ini. Apa sebetulnya pohon Natal ini? Dan kenapa dia sampai masuk ke dalam gereja? Kita lihat slide yang pertama. Semuanya bermula dari seorang yang bernama Nimrod. Ya. Kejadian pasal 10 ayat 8 sampai 10 ini adalah bagian yang berbicara tentang Nimrod ini. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, Akkad, dan semuanya ada di tanah Sineal. Nah, setelah air bah, kita tahu hanya keluarga Nabi Nuh yang diselamatkan Tuhan. Dengan 3 orang putranya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham memperanakan Kus ini, dan Kus memperanakan Nimrod. Jadi, dia ini baru generasi ketiga, atau keturunan ketiga dari Nabi Nuh. Dari sinilah dikatakan, diperkenalkan kepada kita tentang Nimrod ini, yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Orang inilah yang pertama-tama berhasil mendirikan sebuah kekaisaran atau sebuah kerajaan besar. Ya, kita lihat daerahnya itu meliputi Babel, Erek, Akkad, dan semuanya di tanah Sineal. Dan dari Nimrod inilah cikal bakal kerajaan Babilonia. Ya,
Ini disebut Babilonia lama. Nanti sampai kepada Nebukadnezar itu disebut Babilonia baru. Nah, dari Nimrod inilah bermula kisah tentang sebuah pohon yang selalu hijau. Nah, kita sebut the evergreen tree. Evergreen. Selalu hijau. Apa ceritanya? Bisa lihat gambar ini? Dari sebuah catatan yang diperoleh dari arkeologi, hasil penggalian, disebut the Epic of Gilgamesh. Nah, dari catatan inilah kita mengetahui sesuatu tentang pohon yang selamanya hijau berkaitan dengan Nimrod. Ya, nah lihat. Nimrod ini meninggal dunia itu tahun 2167 sebelum Masehi. Ya. Dia mempunyai seorang ibu namanya Semiramis. Ya. Apa yang terjadi setelah Nimrod ini meninggal? Semiramis lalu mengumumkan bahwa dia mempunyai sebuah mimpi atau dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu dia melihat sebuah tunggul pohon yang dalam gambar ini. Tunggul pohon tahu kan? Itu ya bagian pohon yang terpotong. Ya, yang sebetulnya sudah mati. Dia bilang, dia melihat dalam mimpinya sebuah tunggul pohon. Dari tunggul itu bertumbuh tunas, kemudian menjadi sebuah pohon yang daunnya selalu hijau. Itulah asal mula pengajaran tentang sebuah pohon yang selalu hijau. The evergreen tree. Nah, kemudian Semiramis dia memberikan penafsiran tentang mimpinya. Karena dia adalah ibu suri dan Nimrod adalah raja. Dia mengatakan pohon ini melambangkan Nimrod yang hidup kembali. Ya, dari tunggul yang sudah mati itu muncul tunas dan muncul sebuah pohon yang hijau, yang selalu hijau, yang dengan selalu hijau tidak pernah mati. Itu merupakan simbol atau lambang dari kehidupan kembali Nimrod. Dan dia mengajarkan bahwa Nimrod itu adalah seorang dewa. Ya. Kemudian dalam Epic of Gilgamesh ini diceritakan bahwa Semiramis mengandung dan dia mengatakan kandungannya itu adalah buah daripada Nimrod yang datang kepadanya dalam roh. Dan anak yang lahir itu adalah reinkarnasi daripada Nimrod. Dan anak itu disebut Horus atau Gilgamesh. Nah, jadi dalam Epic Gilgamesh ini, Nimrod, Horus, dan Semiramis ini membentuk satu trinitas. Ya, satu trinitas yang disembah oleh orang-orang pada masa awal sekali dalam sejarah manusia. Ya, jadi dari sinilah pemikiran atau ide tentang sebuah pohon yang senantiasa hijau yang harus dipuja itu muncul. Nah, jadi kalau kita tanya, kenapa di dunia ini ada pemikiran untuk menyembah sebuah pohon yang
selalu hijau, yang tidak mati. Nah, itu asal mulanya ya dari Nimrod ini. Yang kisahnya kita ketahui karena Epic of Gilgamesh ini yang berhasil ditemukan kembali. Kita lihat selanjutnya. Ribuan tahun berlalu ya, dan sampai pada masa era Yunani, era Romawi. Dan kita kenal ada perayaan bernama Saturnalia. Ini ada sebuah perayaan pada musim dingin. Dalam pemikiran orang-orang Romawi pada waktu itu, awal musim dingin, ya, matahari itu dikatakan meninggalkan kita, meninggalkan manusia. Karena hari itu semakin pendek. Hari semakin pendek, artinya matahari pergi. Ketika timbul titik baliknya, yang disebut winter solstice, setelah hari terpendek, hari itu mulai memanjang, artinya matahari makin mendekat, maka dirayakan sebagai Saturnalia, Dewa Saturnus, dan Dewa Saturnus ini sebetulnya adalah nama lain daripada Nimrod. Jadi kata lain saya mau sampaikan adalah bahwa kisah Nimrod yang begitu tua, yang tadi kita lihat di abad atau di tahun 2000 lebih sebelum Masehi, itu sampai kepada era Romawi, ya di abad mungkin abad kedua, abad pertama Masehi, itu masih berpengaruh dalam perayaan Saturnalia. Ya, dan Saturnus ini sebetulnya ada namanya daripada Nimrod. Dan gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar Nimrod yang mereka rayakan dalam Saturnalia. Oke. Nah, kita lihat lagi lebih dekat lagi. Kita sampai pada tahun-tahun Masehi, ya, di daerah Eropa, terutama di Eropa Tengah, Eropa Timur, Eropa Barat, ada sekelompok orang yang disebut the Druids, ya, atau orang Druid. Mereka ini adalah pemuja pohon evergreen. Nah, Druid ini adalah sebuah kasta dalam imam Celtic. Ya. Celtic itu siapa? Celtic itu adalah bangsa di Eropa Timur, Tengah, Barat, Britania Raya, dan Irlandia. Itu dulu disebut orang-orang Celtic. Ya. Dan di masa sebelum mereka mengenal Kristus, masih dalam penyembahan mereka yang primitif, mereka punya satu kelompok imam yang disebut orang Druid. Nah, orang Druid ini melanjutkan tradisi Nimrod ini, ya, di dalam memuja pohon yang selalu hijau. Ya, Druid ini berperan besar dalam masyarakat sebagai imam, ya, sebagai penyembuh atau dokter, dan sebagai hakim. Dan setelah nantinya mereka ditaklukkan oleh bangsa Romawi, lalu agama Kristen masuk ke daerah mereka, barulah kelompok Druid ini menghilang. Nah, lihat. Coba gambar ini. Nah, ini ada sebuah gambar tentang para imam Druid, ya, mereka lagi menyembah sebuah pohon yang evergreen. Nah, ini adalah catatan-catatan sejarah, catatan-catatan arkeologis bahwa dalam sejarah kita, sejarah manusia, itu memang ada sebuah tradisi penyembahan, ya, kepada pohon yang selalu hijau, evergreen tree. Jadi ide menyembah sebuah pohon itu memang berasal dari dunia pagan, dari para penyembah berhala.
Dan pertanyaannya adalah, kapan hal-hal seperti ini, penyembahan pohon itu, dimasukkan ke dalam gereja? Mungkin kita katakan tidak seperti mereka, pohon itu disembah. Tapi ide pohon evergreen itu dimasukkan ke dalam gereja bersama dengan perayaan Tuhan Yesus. Dan itu mungkin dalam tanda kutip dikatakan pohon itu ya dianggap sedemikian penting, kita mungkin tak akan mau menggunakan istilah memuja dia atau menyembah pohon itu, tapi membawa sebuah pohon hijau yang kita sebut sebagai pohon Natal ke dalam sebuah perayaan Natal yang tak ada hubungan. Dan dia ada di situ dan menjadi sumber ketertarikan bagi jemaat Tuhan. Ini asalnya permulaan masuk ke gereja. Di abad ke-8, abad 7, abad 8, nah, gereja Katolik itu memasuki daerah-daerah orang Jerman di Eropa, ingin menginjili bangsa tersebut. Nah, ada seorang disebut Santo Boniface, ya hidup 675 sampai 754. Ini manusianya ada ya, seorang Romo, seorang misionaris Katolik. Mereka ya mendekati orang-orang disebut orang Teutonik, itu suku bangsa Jerman. Dan dia melihat bahwa orang Jerman ini menyembah sebuah pohon kita bahasanya disebut pohon ek atau oak tree. Ya, mereka di situ menyembah pohon. Ya, itu adalah sisa-sisa dari ajaran Druid ya, yang sebelum Masehi. Tapi sampai pada abad ke-8 itu masih ada ya di kalangan yang masih primitif. Jadi Santo Boniface ini berpikir, ya bagaimana mau mengalihkan orang-orang ini untuk masuk Kristen. Jadi dia menawarkan mereka, dan kalau kita lihat kisahnya, banyak kisahnya, dia menebang pohon ek itu. Lalu dia perkenalkan pada mereka the fir tree atau pohon cemara. Ya. Jadi dia potong tebang ek tree, pohon ek yang besar itu yang mereka sembah di situ. Dia tumbangkan, dan sebagai gantinya dia berikan mereka fir tree atau di bahasa ini disebut pohon cemara. Ya. Nah, supaya pemujaan mereka dialihkan kepada pohon ini. Tadi dia mengatakan bahwa pohon cemara daunnya selalu hijau, itu melambangkan Yesus yang memberikan hidup yang kekal. Jadi idenya pohon itu hijau terus, seperti hidup yang ada terus, kekal. Nah, itulah asal mulanya sebuah pohon cemara itu masuk ke dalam gereja. Ya, dan dijadikan sebuah simbol pada saat perayaan hari Natal. Jadi sejak saat itu terus berkembang di mana-mana. Mereka hari Natal selalu disertai dengan sebuah pohon. Kalau dahulu mungkin kita akan memotong ya sebuah pohon cemara, kita tempatkan. Dengan perkembangan zaman, ya pohon-pohon Natal dari plastik, banyak hal. Dan satu hal lagi kita lihat, kenapa pohon Natal itu kita selalu hias ya dengan pernik-pernik yang warna-warni. Nah, itu juga punya ceritanya. Bisa tak lihat gambar ini? Jadi pada zaman dahulu, tanaman evergreen ini mereka
masukkan sebagai perhiasan atau sesuatu yang jadi objek pemujian mereka, baik di rumah maupun di kuil-kuil. Dan 3 jenis tanaman yang mereka gunakan, ini semua tanaman dari Eropa ya, saya tidak bisa temukan bahasa Indonesianya. Dari paling kiri ini disebut ivy, lalu holly, dan mistletoe. Nah, kamu lihat, pohon-pohon ini mereka ada bunga atau buah yang warna merah-merah. Ya, di tengah pohon yang warnanya hijau sekali, itu ada buah atau bunga yang merah-merah. Nah, itulah yang awalnya ya menjadi hiasan mereka di dalam pohon Natal. Makanya kita lihat pohon Natal kita sekarang itu selalu ada dihiasi dan sesuatu di situ yang warna-warni. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ada ceritanya. Kenapa pohon Natal itu ada di gereja? Dan sayangnya, cerita ini mempunyai latar belakang paganisme. Bersumber pada pemujaan pohon yang selalu hijau. Nah, itu punya akal yang tua sekali. Ya, sampai pada masa Nimrod, generasi ketiga daripada keturunan Nabi Nuh. Dan karena pohon Natal itu mempunyai asal-usul sedemikian, dan pohon Natal sama sekali tidak ada kaitan dengan Tuhan Yesus, maka dalam gereja-gereja Protestan tertentu, seperti gereja kita, Alkitab Presbyterian, kita memang tidak mau memasang pohon Natal itu. Itu sebabnya. Ya. Jadi kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Supaya kesetiaan kita kepada Kristus itu jangan sampai melemah. Jangan tambahkan sesuatu kepada Kristus. Apalagi sesuatu yang tak ada kaitan sama sekali dengan Kristus. Sesuatu yang mempunyai asal mula yang sedemikian buruk. Natal punya banyak tradisi yang harusnya tidak boleh masuk. Pohon Natal itu adalah yang pertama. Ya. Lilin juga. Sinterklas juga. Semua itu tak ada kaitan dengan Kristus. Tapi mempunyai sejarahnya. Ya, di dalam paganisme. Tapi semua itu ada di dalam gereja sekarang. Jadi kita harus berhati-hati menjaga kemurnian daripada iman Kristiani. Dalam bahasa Inggris istilahnya lebih tepat ya. Di sini disebut kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Dalam bahasa Inggris disebut the simplicity of Christ. Simplicity, kesederhanaan Kristus. Kesederhanaan dalam arti jangan masukkan, jangan campurkan, jangan ramaikan dengan hal yang tidak perlu ada di situ. Nah, jadi inilah yang mau saya sampaikan supaya kita bisa selalu memperhatikan ya hal-hal yang mau kita lakukan di gereja, apakah dia punya sejarah, apakah ada kaitan dengan Kristus. Yang tak ada, kita tak usah masukkan. Jaga ya kesederhanaan daripada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kami, yang layak dipuji, disembah, dimuliakan. Tidak ada yang layak untuk disandingkan bersama dengan Kristus di dalam gerejamu. Jadi bantulah kami Tuhan untuk selalu waspada.
agar hanya Kristus ditinggikan dan dimuliakan, dan menjadi andalan kami untuk keselamatan dan hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.